Astaghfirullah Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah 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 Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah 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 Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah 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 wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah 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 Astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah 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 Astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam
وورث دار السلام أستغفر الله 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 بسم 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 الله السلام بسم الله المؤمن بسم الله العزيز الحكيم بسم الله 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 الخالق بسم الله الغفار بسم الله الودود المجيد بسم الله 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 الباسط بسم الله الخافض بسم الله الرفيع المعين بسم الله 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 المذل بسم الله السميع بسم الله القوي المتين بسم الله 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 hayana kul sifat Allah hayana ri wahdaniyatan Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan syami'an basyiran mutakaliman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul Fatihah rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam.
wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati, dihormati Habib Alwi Al-Habsyi, Habib Qadir Al-Habsyi, Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habsyi semua nih, Habib Faisal Al-Kab, nah baru ada Al-Kabnya, Habib Hasan Al-Kab, Asegap lah, Habib Abdurrahman Al-Kab lah, dan Habib Abdurrahman As-Segap. Nah, di sebelah ulun guru Siti Jenar kata deh. Guru Kiai Haji Zainal Arifin dan Kiai Mulyadi. Oh, Al-Kanada. Nah, Al-Kanada. Hendak juga pakai Al sidin ya, jadi Al-Kanada. Guru Kiai Haji Zainal Arifin Al-Kanada. Kalian dalam. Ulun mengingatkan guru Mulyadi kayaknya bekisah mati pulang kan. Bismillah. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, la tatarakkab furugal aqyar fa in zalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu bima huwa muqimuka fihi. La tatarakkab furugal aqyar, janganlah kamu menunggu-nunggu kecenderungan menanti-nanti kesiapan dirimu. Muki muka itu kesiapanmu, kesiapan dirimu. Menunggu-nunggu kapan diri rajin beribadah. Menunggu-nunggu kapan diri selalu mengingat Allah. Kapan menunggu-nunggu diri tidak malas lagi beribadah. Menunggu-nunggu waktu nanti kalau sudah berhenti bekerja baru mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kalau sudah pekerjaan nanti aman damai, kalau saat ini sedang masalah, sedang ada musibah, krisis ekonomi, jadi terpaksa nanti dulu lah. Mudah-mudahan ada waktu luang untuk beribadah. Jangan menunggu-nunggu seperti itu, kata Syekh. Fa inna zalika yaqta'uka, karena cara berpikir seperti itu yaqta'uka akan memotong wujudil muraqabah, wujud eksistensi keberadaan dirimu yang sudah muraqabah, yang sudah merasa diawasi Allah, yang dirimu sudah mendapatkan zikir sir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawai lo paham dan gampang benar kah? Nah, kita lihat caranya lah. Al-waridah ala qalbika wahya zuluman. Menunggu-nunggu keadaan seperti itu, waktu-waktu luang itu justru julumat, itu justru kamu itu berada dalam kondisi julumat, yaitu kejoliman, kegelapan dalam hidupmu. Banyak kelaknya itu sering nunggu-nunggu gitu kelak. Nanti kalaunya habis penyakitnya kok beribadah banyak-banyak, nah gitu kan. Ya lah, nanti kalau umurku sudah 50 tahun aku beribadah, ya kah? Siapa bisa menentukan umur? Habis bila ayam nina besar sudah aku pelihara nih, nanti kok habis-habisan beribadah. Nah, nanti nunggu kalau aku sudah punya istri 4 nanti baru aku akan menjadi beribadah kuat, datang ke majlis taklim. Nah, misalnya, jadi selama belum punya istri 4 belum ke majlis taklim. Kenapa? Kalau istri 1 tuh sama dengan bersepeda ban 1 aja jadinya. Kalau 2 Bang? 2 itu sama dengan sepeda ban 2, sama sepeda motor aja. Kalau 3 Bang? Kalau 3 itu bajai. Yang enak tuh ban 4 mobil. Baru aku ke majelis taklim. Misalnya nanti saya kalau sudah kaya baru ke majelis taklim. Itu menunda-nunda. Pekerjaan berpikir seperti itu az-zulumat, itu adalah kegelapan, kata Syekh Athaillah.
Nah, kayak kata tahulu bainahu wa bainallah wa baina syuhudil maula wal hudur ma'ahu. Keadaan itu menjadikan menggantimu, menghilangkan dirimu untuk syuhud kepada Tuhanmu sendiri. Syuhud artinya saat engkau berpikir itu, sebelum engkau berpikir itu, engkau sudah syuhud, engkau sudah merasakan kebesaran keindahan Allah. Banyak contoh. Kalau melihat di handphone Anda, sekarang musim handphone ya, musim handphone, tidak lagi musim iwak kering nih Pak, ikan kering ada lagi nih musim handphone. Biasa sering ada peringatan kan semacam ada kiriman-kiriman video kecil, video 1 menit tentang kebesaran Allah, keindahan Allah. Kita membaca, mendengarkan, engguk aja sudah, sekedar masuk. Oh, ini informasi sekedar masuk. Tidak pernah terpikir kepada kita untuk diri kita. Sudahkah kita melakukan satu introspeksi diri, muhasabah kepada diri kita, menghitung diri kita, apakah kita ini layak atau tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Seharusnya kita lakukan. Dan bertanya-tanya, amal apa kira-kira yang bisa menyampaikan kita untuk mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana itu didapatkan? Di pengajian agama, di majelis tahlim. Kemana lagi ilmu agama dikaji? Sahabat itu hidup bersama Nabi SAW sepanjang hidup mereka. Mereka hafal Quran. Tapi kenapa mereka masih juga dengan Nabi? Hafal Quran. Kebanyakan kita tidak hafal Quran. Ini rata-rata hafal Quran, masih bersama Nabi, masih ingin mendapatkan rindu kepada petunjuk Nabi. Tidak sekujur sekedar pendapat petunjuk Nabi yang mereka harapkan. Bahkan teman-teman mereka ditanyakan. Sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana keadaan Nabi, apa yang kamu ketahui tentang ini, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menambah wawasan, pengetahuan mereka, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bisa kita mengenal Allah tanpa melewati guru. Seperti halnya tidak mungkin orang mengenal agama tanpa melewati guru agama atau ulama. Nah, ini kebanyakan orang salah memahami. Disangkanya sudah ada punya pedoman Al-Quran, sudah cukup aja sudah. Kalau ada masalah di agama, aku cukup baca Al-Quran. Apa yang terjadi? Ada lagi yang berkata, apakah semua Al-Quran itu lengkap? Lengkap, tapi banyak hal yang tidak dirincikan. Karena itu ada hadis. Hadis saja lengkap atau tidak? Tidak juga. Ada banyak problem dalam hidup ini diselesaikan dengan nalar pemahaman terhadap Quran dan hadis. Contoh, brandy, alkohol, brandy, tahu kan brandy kerak? Miras, minuman keras. Sebut aja minuman keras, apa namanya? Brandy. Adalah nama brandy lah. Hah? Ada. Topi miring. Ada enggak di dalam Quran atau dalam hadis? Enggak ada. Di dalam Al-Quran ada innamal khamru aja, khamar. Brandy bukan khamar. Ya kan? Dalam hadis ada enggak? Haram, brandy. Atau topi miring. Minuman topi miring. Spiritus ada enggak? Haram atau tidak? Spiritus saja dah mudah. Spiritus boleh enggak diminum? Tidak ada. Siapa yang memberitahukan spiritus itu haram diminum? Ulama. Di mana ulama tahu? Ulama setelah memperdalam kitab Al-Quran dan hadis dan riwayat para sahabat serta ilmu terhadap itu yang disebut dengan ilmu usul fikih. Karena itu kita punya imam, namanya adalah Imam Syafi'i misalnya dalam bidang fikih. Dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita punya imam, nama imam itu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliaulah
di tahun 300 Hijrah mencanangkan pola pemahaman agama yang benar itu ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari situlah kita bisa memahami tentang masalah akidah. Tidak bisa memahami langsung di dalam Al-Quran. Orang yang tidak bisa memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini akan timbul pada diri mereka nanti bisa jadi Mujasimah. Mujasimah itu kelompok yang menjisimkan, membadankan Tuhan, menjisimkan. Misalnya Tuhan pakai tangan berdasarkan membaca Al-Quran. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Berarti Tuhan ini pakai tangan. Nah, ya lah. Wabtagu wajhallah. Wajah, berarti Tuhan nih pakai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha kekallah Tuhanmu dan wajah Tuhanmu. Berarti Tuhan pakai wajah. Dua sudah. Tuhan pakai wajah, Tuhan pakai tangan. Apalagi kurang? Kaki. Fi sulusil lail anjalallahu minas samai ilal ardi. Pada tengah malam sepertiga malam Allah turun ke bumi. Berarti Tuhan berjalan nih dari langit ke bumi nih. Berarti Tuhan pakai kaki. Nauzubillah. Gara-gara apa? Membaca sendiri. Nah, bahaya kan? Nah, inilah penting kenapa berguru, dan berguru itu yang memiliki sanad. Sanad itu dibuktikan dengan kitab yang mereka baca, sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai kemana arah pola yang disampaikan. Jika salah, bukan kitabnya yang salah, tapi orangnya yang salah menyampaikannya. Mudah kan? Sehingga mudah koreksi. Waskatkah kalau istilah ini, waskatkah? Waskat sistem pengawasan malaikat, ya lah. Nah, ya kan? Nah, itu udah. Oh, di sana belajar ketuhanan, belajar agama, kitabnya apa yang dibaca? Kitab Al-Hikam. Jelas. Sana belajaran apa? Kitabnya apa? Kitabnya Fathur Rabbani. Jelas kitabnya. Maka sanadnya aja jelas. Orang bisa mengkaji di seluruh dunia di mana saja. Apalagi belajar ketuhanan agama. Bahaya kalau tidak berdasarkan sanad yang jelas. Nah, janganlah engkau berangan-angan, kata Syekh Ibnu Athaillah. Kembali, jangan kamu berangan-angan mendapatkan waktu-waktu luangmu untuk beribadah. Lakukan sekarang ini. Kalau kamu menunggu-nunggu, dia akan memotong lehermu sendiri. Itu maksud Syekh. Fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabah bima huwa muqimuka bihi. Karena semua itu akan mengganggu muraqabahmu kepada Allah. Muraqabah, merasa diawasi Allah. Sirmu akan terganggu nantinya. Karena sir ini, kalau sudah kita bina dengan baik, sir itu adalah suatu perasaan, sir, suatu keadaan, sir, merasa diawasi oleh Allah. Itu zikir. Itu sudah zikir tuh. Jangan diganggu-ganggu itu. Kalau diganggu dengan bermacam-macam persoalan duniawi, dia akan terubah, nanti hilang lagi, dia tertutup lagi nanti. Kalau sudah kita merasa diawasi Allah kemana kita berjalan, itu sudah bagus tuh. Berarti kita sudah sir, kita sudah melakukan zikir sir di dalam diri kita. Kemarin zikir sir, nyatakan zikir sir ialah muraqabah, muqasyafah, merasa diawasi oleh Allah. Muqasyafah, terbukanya pemahaman kita siapa zat Allah Subhanahu wa taala itu yang maha besar lagi maha indah. Nah, itu jangan sampai terganggu seperti itu. Minal a'mal allati tatawassalu biha ilaihi pal matlub minkal muazibah ala ma anta fihi muraqabatul maula fi zalika wala tashtagalu bima yuridihi. Karena itu jangan sampai engkau sibuk dengan apa-apa yang mendatangkan kamu angan-anganmu terhadap sesuatu. Tutup semua itu. Bahkan engkau jangan berkata dalam dirimu, lau kuntu min ahlil iradah lima waratu hajil aghyar alaika ma kasirati ibadatik. So, andaikan aku diberikan Tuhan keluasan, keluangan dalam hidup,
keluasan, kenyamanan, rezeki yang banyak, kaya, istri damai-damai saja, istri tidak pemarah, pastilah aku menjadi orang yang suka beribadah, mudah beribadah, mudah mengingat Allah, mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata seperti demikian, kata Syekh Ibnu Athaillah. Nah, kawalah makanya. Nah, kawai kalau lah, jangan lagi ada angan-angan itu. Enaklah kita diingatkan beliau sendiri, karena nanti dalam hidup kita, umur bertambah, pikiran seperti itu pasti ada. Bila ada pikiran seperti itu, ancap secepatnya pukul mundur. Jangan berikan ruang waktu berpikir itu. Nah, salah satu pokok daripada ilmu tasawuf, bahkan ilmu agama, pokok sekali, rukun, disebut dengan zikrullah, mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu disebut juga dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kawajaklah kayak itu kalau lah. Terus berkisah pulang kaos. Rusakin lah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.